Hai semuanya, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk masuk, hari ini akan ada Bu Siska yang akan share. Hai, thank you for joining. Yang akan share bagaimana kita bisa bisnis dalam waktu 3 jam. Hai, thank you. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk masuk. Um, hai. Oke, sebentar. Hai semuanya, bincang sore hari ini akan ada. Oke. Nah, apa kabar semuanya? Tidak terasa, kita sudah hampir memasuki 1 bulan mengadakan sesi bincang sore. Dan saya sangat berterima kasih karena teman-teman semua sangat mendukung program sesi bincang sore dari Kinsmam ini, dan saya sangat bersyukur juga atas kontribusi dari semua teman-teman yang sudah mengisi acara sesi bincang sore hari ini. Dan ini sudah ada Bu Siska yang join. Boleh Bu Siska request untuk tampil di view-nya saya. Bisa? Hai, ini ada Raylin baru masuk, ada Agustia, ada Pak Kabudi, ada Vivi, ada Amelia. Thank you, semua sudah join. Oke. Nah, halo, apa kabar? Halo, Kita tuh sebenarnya belum pernah ketemu secara langsung ya. Iya. Kita ketemunya online. Ketemunya online dulu gitu ya. Iya. Jadi saya juga dalam 1 bulan ini ya, Bu Siska, saya kenalan banyak sekali teman-teman via online, dan sebenarnya pandemi COVID-19 ini juga ada hikmahnya ya. Jadi kita jadi bisa kenalan. Kenalan banyak online. Iya, malah jadi kita banyak sekali ketemu dengan teman-teman baru via online. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk masuk, saya sangat tertarik oleh username-nya Bu Siska nih ya. Karena kan pakai tagline-nya @bisnis 3 jam. Betul. Nah, kalau misalnya kita tahu kan, kalau kita mau bisnis itu kan kita paling sedikit itu 8 jam lah ya. Kalau misalnya bisnis jam kantor. Kerja kantor ya. Nah, kalau misalnya punya bisnis konvensional itu biasanya lebih dari 8 jam. Betul. Jadi kalau misalnya kita bicara bisnis 3 jam, artinya bisnis ini yang Bu Siska jalani sangat-sangat fleksibel ya jam kerjanya ya. Iya, betul. Jadi memang bisnis saya ini kan dari internet, Bu. Dari internet. Internet. Ya, nah kita tahu kan kalau internet, ya gimana? Enggak apa-apa, lanjutkan. Ya kalau kita tahu kan internet itu 24 jam, ya. Nah yang penting adalah kita punya sistemnya. Yang penting itu. Nah jadi sistemnya yang kerja, gitu. Kita siapin. Oke. Masih menunggu teman-teman yang lain. Ini ada Coach Haryanto Kandani yang terima kasih. Halo Coach. Teman-teman yang belum mengikuti public speaking kelasnya Coach Haryanto harus ikut karena Senin dan Selasa ya Coach Haryanto ya. Jadi silakan juga teman-teman follow Coach Haryanto Kandani karena Senin dan Selasa. Senin dan Rabu kayaknya. Senin dan Rabu. Ya. Nah, silakan teman-teman double check di double check lagi, betul. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, saya ingin tanya-tanya dulu. Nah, kalau kita bicara bisnis 3 jam, berarti kan jamnya fleksibel, tidak terikat dengan waktu, dan juga artinya kita tetap bisa bersantai dengan keluarga, dan bisnis seperti ini sangat-sangat cocok untuk kita yang ini ya, ibu rumah tangga, bener ya? Betul. Jadi sambil ngerjain masak ya, sambil ngerjain di rumah. Nah, kita bisa tuh siapin waktu 3 jam untuk
ngerjain gitu. Yang penting Wah, adalah keren. fokus gitu. Oke, ini ada konfirmasi dari Coach Haryanto Kandani, Senin Oke. dan hari Selasa. Oh, Jadi Senin teman-teman Selasa. Oke. pastikan Maaf daftar coach. untuk Senin ngisiin Selasa. Coach Haryanto. Dan ini sudah ada mentor saya, Tips Sakti, Pak Iya. Suhandi. Thank you for joining our Iya. live session hari ini. Dan nih Bu Siska, kalau misalnya kita bisa tetap bersantai, tapi kita juga bisa melakukan suatu bisnis. Nah, bisnis seperti apa yang bisa kita jalankan? Boleh di-share ke teman-teman? Oke, bisnis yang kita cari tentunya yang pertama kan yang pasti pertama itu yang nggak makan waktu, betul ya, supaya bisa kita kerjain di sela-sela waktu kita. Nah, yang kedua adalah yang punya sistem, supaya nanti sistem itulah yang bekerja. Oke. Kalau sistem internet kan dia nggak kenal waktu, kita nggak kenal buka toko, ada waktu jam buka toko, jam tutup toko kan nggak ada. Kalau di internet itu kan bisa jalan 24 jam. Nah, itu. Nah, terus yang ketiga adalah kita cari bisnis yang kita bisa meleverage. Kita nggak usah sibuk ngurusin bisnis tersebut. Nah, kita leverage aja bisnis yang udah ada misalnya. Nah, gitu. Nah, itu kalau di dunia internet itu namanya bisnis affiliate. Itu mungkin banyak yang belum tahu. Iya, mungkin kan teman-teman di sini nggak semuanya memahami apa itu affiliate. Nah, kalau misalnya kita ingin menjadi seorang affiliate marketer, apakah kita harus menguasai kayak bisnis konvensional ya, Bu Siska? Kita harus menguasai pengetahuan produk, bisa kemampuan untuk promosi dan lain-lain. Apakah seperti itu? Nah, kalau untuk mulai ya, kalau kita ngomong mulai, kita cari dulu. Yang paling penting adalah kita cari dulu bisnisnya, Pong. Ya, bisnisnya dulu, jenis bisnisnya dulu. Kita mau model yang kayak apa. Nah, kalau kita mau ngomong model bisnisnya kayak apa, yang paling penting kan tadi affiliate. Affiliate yang kayak apa? Affiliate juga macam-macam. Ya. Tentunya kita kalau mau mulai satu bisnis, tentu yang kita cari adalah income, betul ya. Kita mau dapetin income sebesar-besarnya. Nah, kita carilah affiliate yang kasih komisinya gede. 20% minimal. Ada yang kasih 50% loh, Fong. Ada yang 50%, itu boleh. Ada 50%. Boleh. 50% gitu. Nah, jadi kan kalau berarti kita harus memahami nggak cara penjualan produknya, apakah ada trainingnya dan bagaimana ya? Nah, untuk menjalankan bisnisnya, tentu kita harus pahami dulu dasarnya. Pahami dulu bagaimana caranya. Nah, biasanya produk-produk affiliate seperti yang tadi saya bilang 50% itu kan biasanya itu e-course, Fong. Jadi carinya yang paling gampang kita jual itu adalah yang kita nggak perlu kirim barang, ya kan? Nggak perlu stok barang, nggak perlu ngurusin kirim. Nah, itu yang paling gampang adalah yang produk digital. Digital kan gampang. Iya, tinggal kirim link. Nah, biasanya di dalam produk digital tersebut itu udah ada trainingnya. Gitu. Udah ada trainingnya. Supaya kita bisa juga langsung promosiin bisnis tersebut, affiliate tersebut. Oke, terima kasih. Ini banyak sekali teman-teman yang baru berjoin. Ada Feby, hai Feby, ada Andriani, dan ada Yeni, ada Bu Titin, ada teman-teman, ada Coach Mia. Thank you for joining. Dan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan seputar affiliate, seputar tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Siska, boleh silakan nanti ketik ya, supaya nanti kita ada waktu untuk membahas pertanyaan dari teman-teman. Nah, kalau memang kita lihat dunia sekarang ini, memang kan model bisnis yang paling populer itu kalau kita bisa dijalankan secara online. Ya. Nah, lewat rumah. Kalau misalnya kita ini model bisnis yang menjual e-course ini bisa mendapatkan komisi yang banyak. Nah, jadi apakah ada caranya untuk teman-teman di sini itu bisa memahami lebih dalam lagi, Bu Siska? Boleh silakan di-share? Ya, jadi kalau model affiliate, saya ceritain model affiliate dulu ya, dari awal. Jadi affiliate itu kita nggak usah ngurusin produk, nggak usah ngurusin bikin sistem di belakangnya itu. Ya, kita tinggal daftar di perusahaan atau di satu institusi yang kasih kita link affiliate-nya. Nah, misalnya daftar ya, dapat link affiliate. Nah, link affiliate itulah yang dipromosiin, gitu. Jadi cuma berbekal link affiliate itu aja dipromosiin. Nah, sekarang yang jadi
tugasnya Fong adalah bagaimana mempromosikan supaya banyak orang yang beli dari link tersebut. Tuh. Oh, oke. Jadi Berarti tugas kita adalah mengirim orang untuk masuk ke link itu ya. Betul Berarti sekali. tugas utamanya Betul ya. sekali. Tugas utamanya. Jadi mencari orang sebanyak-banyaknya masuk ke dalam link tersebut. Ada yang beli, ada yang enggak. Oke, sorry Bu Siska, motong. Kalau misalnya saya nggak punya banyak teman, terus juga belum pernah menjalankan bisnis, terus saya juga belum ada personal branding di social media. Nah, itu bagaimana? Bagaimana saya bisa mengirim visitor atau pengunjung untuk masuk ke link yang sudah diberikan itu? Ya, memang itu harus dimulai. Ya, harus dimulai. Ya, harus dimulai. Lewat mana yang sekarang yang paling gampang? Pasti ada di sosial media, betul ya? Semua orang, apalagi peristiwa COVID begini, setiap orang sekarang megangnya handphone di rumah. Walaupun di rumah, lebih banyak waktunya di handphone. Kalau biasanya mungkin waktu kerja. Ya, ada 2 syarat ya, punya social media account, punya handphone. Ya, punya handphone, betul. Ada pertanyaan dari Bu Vivi, contoh produk afiliatnya apa, Bu Siska? Produk afiliat banyak, Bu. Contohnya yang banyak dikenal orang, itu dari Blibli. Blibli, oke. Iya, Blibli ada, Lazada ada, terus Amazon kalau mau internasional ada. Karena itu tinggal daftar aja ke mereka, buka website mereka, tinggal daftar, ada namanya become an affiliate atau menjadi afiliat. Nah, tinggal daftar di situ. Dan biasanya itu free. Tapi biasanya perusahaan-perusahaan seperti itu kasih komisinya kecil. Nah, ini juga yang bisa jadi pertimbangan buat teman-teman. Gitu. Berarti kita harus memilih afiliat apa yang bagus atau yang tepat ya, Bu Siska. Jadi betul. Jangan asal. Jangan asal karena itu akan juga paling tidak walaupun jam kerjanya fleksibel, tapi ya ada effort juga yang harus dilakukan untuk menarik pengunjung. Nah, berarti bagaimana kita bisa memilih affiliate ya? Affiliate seperti apa yang tepat atau yang bagus? Oke, nah affiliate yang bagus itu affiliate yang pertama tadi, yang kasih kita komisi gede. Yang pertama, gede. syaratnya komisi, itu komisi. Karena apa? Karena kita memasarkan produk yang komisinya kecil dengan produk yang komisinya besar, itu effortnya sama. Yang tadi Fong bilang, effortnya sama, waktu yang kita pakai juga sama. Jadi kan waktu kita nggak bisa putar balik kan. Waktu kita punya hanya 24 jam, nggak lebih 1/1 detik pun tidak. Nah, makanya kita harus manfaatin waktu itu sebaik-baiknya. Gitu. Itu yang pertama, yang komisinya besar. Nah, yang kedua adalah kita cari bisnis affiliate yang bisa kasih kita income-nya berulang. Contohnya, contohnya adalah misalnya hosting. Kita menjual produk hosting misalnya. Ya kan? Kalau produk hosting itu kan setiap tahun mereka renew. Oke. Renew. Jadi itu juga bagus ya. Atau produk yang memerlukan membership. Misalnya membership satu country club misalnya. Gitu. Itu kan membership. Sistemnya kan membership. Setiap kali ada renewal membership, kan kita akan dapat lagi komisi gitu. Berarti ada sistem komisi. Yang pertama, teman-teman pastikan komisinya harus besar dulu. Dan yang kedua, kalau misalnya itu bisa ada repeat ya. Jadi ada repeat, betul. Ya, ada repeat. Jadi contohnya seperti kayak membership atau kayak program-program hosting ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Puspita, untuk jadi affiliate syaratnya apa? Dan lalu bagaimana cara pilih affiliate yang bagus? Nah, ada lagi nggak tipsnya, Bu? Untuk cari tadi untuk jadi affiliate syaratnya itu syaratnya cuma kita tinggal mendaftar aja, Bu Puspita tadi ya. Tinggal daftar aja. Paling biasanya tinggal klik doang, tinggal kita daftar, harus punya akun email, ya kan? Biasanya harus punya akun bank, nanti kan buat transfer komisi. Itu penting itu aja. Itu penting. Betul. Betul. Nah, tinggal kita pelajari caranya. Kalau memang orang awam yang mau terjun, nah tinggal banyak pelajari bagaimana caranya untuk mempromosikan produk tersebut.
lewat mana, bagaimana cara promosinya, nah itu. Biasanya bagaimana untuk bisa Promosinya, memasarkan atau ya, bagaimana? yang paling gampang adalah kita kasih tahu ke teman-teman kita dulu, yang terdekat dulu, ya kan, yang teman-teman dekat dulu, ya, teman-teman semua kita kasih tahu bahwa ada loh produk yang lagi kita pasarkan, gitu. Karena apa? Karena mereka itu kan udah lebih kenal kita, mereka pasti akan lebih lihat nih, oh nawarin apa sih, oh yang berguna nih buat saya, gitu, bolehlah, gitu loh. Nah kalau misalnya selain teman-teman, kita manfaatkan sosial media. Kita manfaatkan, kita manfaatkan sosial media. Nah, caranya misalnya lewat Facebook, lewat IG. Nah, itu kita membuat postingan-postingan, ya, konten-konten sesuai dengan pangsa pasar kita, dengan market kita. Dengan market kita memasarkan, tapi kita bukan langsung jualan. Nah, itu yang nggak boleh langsung jualan. Itu namanya hard selling. Teknik-teknik ini juga akan di training ya, Bu Siska? Nah, biasanya ada trainingnya. Para affiliate tersebut biasanya mereka memberikan training dulu. Oke, gitu. Ini ada pertanyaan lagi. Cara jualnya bagaimana? Buat website atau pakai IG? Terus ada juga yang bertanya, bagaimana kalau buat toko online? Nah, gimana tuh, Bu Siska? Untuk orang awam, bikin website nggak gampang. Ya, nggak gampang bikin website. Tapi kalau yang memang sudah punya website, silakan dipasarkan lewat website. Atau punya blog, bisa juga, Bu. Pakai blog pribadi, ya kan? Kalau memang nggak punya, kalau untuk orang awam yang baru mulai, pakai IG, pakai ini aja. IG boleh, Facebook boleh, yang memang dia kuasain. Dia kuasainnya di mana? Kalau misalnya kuasain dari WA, cuma bisa WA misalnya, ya udah di-blast di WA aja gitu loh. Yang penting dia kuasainya di mana. Memang kalau mau memperbesar pasar, harus merambah juga ke sosial media yang lain. Dicoba ke IG, di mana memang awalnya mungkin tersendat, tapi kan kalau kita tidak mencoba kan nggak akan bisa gitu loh. Jadi harus mencoba kayak gitu. Harus mencoba ya. Jadi teman-teman, kalau sekarang kita lihat kan memang internet sangat berkembang ya, dan sudah memberikan kita banyak sekali kemudahan ya, tidak hanya untuk komunikasi, tapi tentunya juga untuk mendapatkan uang ya tadi ya. Iya, nah, kalau misalnya untuk mendapatkan uang dari internet, untuk bisa bisnis ya, bisnis yang fleksibel, nah kita bisa pakai ini ya, memilih affiliate marketing ini ya, menjadi affiliate marketer ya, benar ya. Betul. Teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan teman-teman ketik supaya nanti bisa dijawab oleh Bu Siska. Nah, ini ada pertanyaan, affiliate ini beda ya Bu sama dropshipping? Mirip-mirip sih sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya mirip-mirip aja, tinggal pemilihan jenis produknya. Kalau dropshipping itu kan kebanyakan ada produknya, dari produknya, gitu kan. Kalau misalnya kita model affiliate itu kan lebih luas kelihatannya, kan dia termasuk juga produk digital, ya, termasuk juga hosting yang memang banyak banget yang bisa kita pasarkan gitu loh, yang banyak banget kasih kita bisa punya link affiliate tersebut gitu. Yang penting dia buka aja. Kita cari aja yang menyediakan affiliate tersebut. Nah, ini untuk teman-teman yang baru bergabung, tadi ada tips dari Bu Siska, yang penting itu kalau mau menjalankan bisnis affiliate, itu yang penting punya HP, ya. Iya, betul. Punya social media account, apapun itu, dan tinggal mencari target audience untuk memasarkan link, lalu kita dapat komisi, ya. Betul. Nah, biasanya itu kan ini bisnis 3 jam, ya. Bu Siska, saya lihat dari namanya Bu Siska. Nah, seberapa lama waktu atau effort yang diberikan oleh Bu Siska untuk menjalankan bisnis affiliate ini? Ya, biasa yang sesuai dengan nama tadi itu biasanya tuh bisnis 3 jam. Yang maksudnya yang penting dilakukan itu dalam waktu 3 jam itu bisa selesai, ya. Tinggal yang lain-lainnya ya mungkin kita ngecek WA, ngecek apa gitu loh. Tapi intinya 3 jam itu bisa dilakukan. Bisa lakukan.
bisa Jadi dilakukan. Tapi yang penting memang mencari jenis afiliatnya. oke. Tergantung jenis afiliatnya juga gitu. Kalau memang jenis afiliatnya punya sistem yang bisa Ya. yang bisa kasih kita waktu untuk waktu lebih, kita ngerjain cuma 3 jam ya cukup ya. Hmm. Yang lainnya kan dari sistemnya berjalan sendiri gitu kan. Nah, itu bisa. Tapi kalau afiliat yang kita pilih yang belum punya sistemnya, ya mau nggak mau waktunya bisa dipakai lebih panjang gitu. Jadi tergantung pemilihan bisnisnya. Berarti pemilihan bisnis harus juga pastikan bahwa ada sistem ya Betul, di dalam bisnis belakang yang kita pilih itu. di bisnisnya, Karena belum betul. tentu produk-produk affiliate itu memberikan sistem ya. Nah, kalau Iya, sudah ada sistem, tentunya waktu yang kita atau effort yang kita perlu taruh itu lebih sedikit. Ya, benar ya, Bu betul Siska? sekali. Ini ada Iya. pertanyaan, apakah kita mesti memilih produk yang tepat juga, mengingat target audience paling mudah adalah melalui teman sendiri? Apakah harus memilih produk yang tepat, Bu Siska? Nah, kalau produk kita pilih produk yang laku, Bu. Jadi bukan Produk yang laku. yang laku. Jadi jadi intinya itu cari produk yang laku, gitu lah. Jadi kalau Yang penting misalnya kita cari laku produk, ya, bukan yang penting berdasarkan laku. teman ya. Iya, karena kan target mungkin pasar kita awalnya temen, tapi kan Yeah. pasti akan berkembang. Kita maunya juga akan berkembang. Makanya kita Yeah. cari produk yang laku. Ya, jadi cari produk yang laku, yang juga tidak ada batas waktunya ya, mungkin tidak tren-trenan ya. Betul. Dan juga dibutuhkan oleh orang ya. Banyak orang. Nah, ini banyak teman-teman yang baru bergabung, ada Jan, ada Pak Bagus ya, thank you for joining our live session hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar affiliate marketing atau mendapatkan uang dari internet ya, atau dari kerja fleksibel ya tadi ya jam kerjanya, silahkan teman-teman share di komen, nanti akan saya bacakan. Nah, kalau kita lihat berarti boleh dibilang model bisnis affiliate ini sekarang ini paling populer dong ya, Bu Siska, apalagi di saat kita semua harus melakukan aktivitas dari rumah, benar ya? Nah, model bisnis seperti ini ya. Iya, lagi karena model seperti ini kan paling gampang kita kerjain di rumah, gitu. Kita nggak usah keluar, ya kan? Tinggal modalnya internet doang. Oke. Ini ada pertanyaan. Bagaimana linknya, Coach? Nah, nanti teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana menjalankan bisnis affiliate ini, boleh silakan sekarang juga follow @bisnis 3 jam supaya nanti Bu Siska akan menjelaskan kira-kira prosedurnya seperti apa. Nah, kalau kita lihat kalau memang sekarang ini adalah model bisnis yang paling. Nah, ini kalau nantinya teman-teman itu akan balik lagi ke aktivitas semula, apakah ini bisa menjadi passive income? Pendapatan yang pasif. Nah, itu menarik sekali, Hong. Jadi bisnis ini kan bisa dikerjakan tadi kan di luar jam kerja, 2 jam, 3 jam kalau punya pemilihan yang sesuai. Nah, bisnis ini juga bisa memberikan satu passive income. Makanya tergantung sekali pemilihan bisnisnya. Jadi kita cari memang bisnisnya bisa kasih passive income gitu loh. Berarti jadi pemilihannya itu tadi harus affiliate yang tepat, harus yang memiliki komisi yang besar, harus yang ketiga sistem, dan yang keempat yang bisa nanti menghasilkan passive income ya. Betul. Jadi ini adalah bahan pertimbangan ya untuk teman-teman. Nah, betul. Jadi kalau produk dari Lazada dan Blibli itu biasanya bukannya barang ya, Bu. Kalau yang affiliate course carinya di mana, Bu? Nah, kalau follower kita masih rendah, apakah ini menjadi pertimbangan sebagai affiliate marketer? Nah, tadi Bu Siska sudah menjelaskan tidak jadi masalah. Mungkin awalnya itu hanya dari teman-teman ya, tetapi kan nanti berjalannya waktu kita juga akan meningkat ya. Kita juga lebih akan di training ya, Bu ya, akan di training untuk mendapatkan target audience yang tepat. Dan nanti kalau teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut, memang bisa follow @bisnis 3 jam karena nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi bagaimana mendapatkan link dan bagaimana membangun. Nah, tadi bicara tentang affiliate sudah dan mengapa kita harus menjalankan bisnis affiliate. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang sistem nih, Bu.
kan orang lain tidak tahu apakah affiliate ini memiliki sistem atau tidak. Nah, bagaimana, Bu Siska? Artinya kan pada saat pemilihan, pada saat pencarian ya, kita ngomong dari awal, orang kan mencari dulu. Cari dulu nih bisnis mana yang bagus. Nah, artinya harus dilihat dulu. Ya. Yang affiliate A ada nggak sistemnya, affiliate B ada nggak sistemnya, itu digali lebih dalam. Digali dulu sebelum bergabung, itu digali dulu. Tanyakan dulu yang jelas dengan orang yang menawarkan, yang mengajak, memberi informasi. Tanya dulu yang jelas, ada nggak sistemnya? Kedepannya bagaimana? Bisakah kita bisa mendapatkan passive income kalau memang tujuannya untuk mendapatkan passive income? Ya kan? Atau bisa nggak kita lakukan di sela waktu kerja saya? Kalau tujuannya nambah income, ya kan? Tergantung targetnya apa. Tapi itu harus ditanyakan dulu yang jelas. Nah, modelnya kayak apa? Kerjainnya bagaimana? Gitu loh. Biasanya kan mereka ada mungkin penjelasan yang kasih supaya orang-orang ini ngerti dulu baru bisa gabung. Gitu. Baru bisa gabung. Nah, ini ada Pak Hilman jauh-jauh dari Medan sudah bergabung. Oke, halo. Pak Hilman ini adalah ahli mind mapping. Jadi memang kalau teman-teman ingin pelajari tentang mind mapping, Oke. Nah, bagaimana kita bisa leverage kalau affiliate ini? Mungkin Bu Siska bisa menjelaskan bagaimana cara leverage? Leverage. Ya. Kalau cara sebentar. Nah, kalau cara leverage itu artinya kita memanfaatkan sistem yang sudah jadi, Bu. Iya. Ya, sistem yang udah ada, kita tinggal pakai. Kita tinggal daftar, kita tinggal pakai. Itu caranya kita meleverage mereka. Jadi kita nggak usah bikin sistem lagi, kita nggak usah bikin pokoknya rumit-rumit itu kita nggak usah, kita skip, gitu lah. Itu kegunaannya kita bisa meleverage sistem yang affiliate, gitu. Gunanya begitu. Jadi kan lebih mudah. Kita tinggal jalanin aja gitu. Tinggal jalanin, kita dapat komisi ya. Yang dapat komisi. Ya, yang penting pastikan rekening banknya itu ada ya. Jadi buat teman-teman betul. Tadi harus punya email, buku bank ya, dan harus mulai ya mempelajari bagaimana menarik target market untuk masuk dalam link ya. Nah, kira-kira Bu Siska sendiri sudah menjalankan affiliate marketing ini. Bisnis seperti ini. Nah, kira-kira ada nggak tips buat teman-teman yang ingin memulai supaya mereka itu ya tidak salah langkah gitu ya, Bu Siska? Ya. Jadi yang paling awal tadi adalah Anda cari tahu dulu bisnis yang mau, bisnis yang mau Anda gabung itu, ya, yang mau diambil affiliate-nya ini seperti apa? Kasih komisinya berapa? Kasih komisinya seperti apa? Ya kan? Produknya seperti apa, produknya laku enggak, kan kita mesti tahu dulu. Kita jadi mesti tahu dulu produk yang laku sekarang ini apa. Nah, teman-teman tahu nggak nih produk yang laku sekarang ini apa? Ya, produk yang laku sekarang adalah produk digital, produk edukasi. Ya, produk edukasi. Ini adalah $1 million industry di seluruh dunia. Kita lihat produk perusahaan-perusahaan kayak Udemy, kayak apa, itu kan naik terus. Karena mereka memberikan pendidikan digital e-course. Yang kedua adalah money making. Money making online. Jadi industri money making online ini juga terus bertumbuh. Nah, yang ketiga adalah produk anti-aging. Produk anti-aging. Ya, jadi ada 3 mega niche namanya. Kalau di internet itu 3 mega niche ini yang memang sekarang lagi naik daun. Semuanya adalah industri $1 million dunia di dunia. Gitu. Kalau kita mau cari, pertama kali kita incer yang di area 3 area ini dulu. 3 area. Kita cari dulu. Ya, 3 area ini apakah yang 1, 2, atau yang ketiga. Jadi disitulah jadinya itu kan memang orang-orang cari produknya gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah cari yang selanjutnya adalah cari yang tadi komisinya besar. Cari yang komisinya bisa, kalau yang produknya laku ya, yang tadi kan udah, yang produknya kalau bisa kasih komisi yang bisa berlapis. Jadi nggak cuma sekali jualan terus gitu. Bisa aja dia kan repeat order lagi. Nah, mungkin dia bisa beli lagi. Ya, produk yang laku, komisinya besar dan komisinya berlapis. Nah, baru ada teman-teman yang baru yang join ya. Ada Hana, hai Hana.
Ada Prima. Prima ini juga dari SIP Online ya. Thank you for joining. Nah, jadi ada tips tadi dari Bu Siska untuk kita menjalankan menjadi affiliate marketer, kita harus cari yang komisinya besar dan produknya laku dan komisinya yang berlapis ya kalau bisa ya. Nah, kalau misalnya strategi kita untuk mendapatkan komisi yang lebih banyak nih Bu Siska, sedangkan kita tidak memahami target market, kita juga tidak pernah ada di dunia bisnis ya. Mungkin selama ini khususnya buat ibu-ibu yang di rumah tangga, yang mengurus rumah tangga, ini bagaimana nih untuk memulai bisnis di internet seperti ini? Nah, tadi ada strateginya nggak untuk bisa mendapatkan? Oke. Yang tadi kan kita strateginya tadi kan itu meleverage bisnis affiliate. Habis itu kita mulailah belajar bagaimana kita bisa sharingkan bisnis yang kita punya itu yang sudah kita ambil affiliate-nya ini ke teman-teman kita. Oke. Tujuannya kan itu supaya banyak orang yang tadi masuk ke dalam sistem affiliate kita. Nah, lewat mana? Lewat sosial media yang paling gampang. Karena sekarang semua orang kebanyakan lewat sosial media. Artinya pasar yang besar. Jadi pasar yang besar itu ya ada di sosial media gitu loh. Nah, kita bisa promosi di sosial media. Yang paling gampang itu yang bisa dikerjakan. Oke, Bu Siska, ini ada pertanyaan, money making itu bisnis atau produk apa? Lalu ada pertanyaan lagi, bagaimana Bu Siska bisa tahu bahwa produk yang laku itu punya affiliate marketing dan approach ke masing-masing brand seperti apa? Boleh di-share tipsnya? Oke, nah yang pertama tadi akan ada bagaimana, yang pertama tadi bagaimana, Fong? Money making itu seperti apa? Nah, kalau money making itu adalah kita menjual satu produk affiliate juga. Jadi contohnya gini, saya punya produk satu namanya A misalnya, ya kan? Saya menjualkan produk tersebut, orang yang beli itu juga bisa menjualkan produk tersebut. Gitu loh. Jadi orang yang beli ini beli, dia bisa juga jualin produk ini gitu. Nah, dia akan mendapatkan komisinya. Nah, itu namanya industri money making, tetap ya. Tuh. Jadi industri yang bisa kita pertanyaan yang kedua? Pertanyaan kedua adalah tadi pertanyaan kedua adalah kalau misalnya bagaimana kita bisa tahu produk yang laku itu mempunyai affiliate marketing dan bagaimana kita approach-nya ke masing-masing brand. Ya. Nah, itu memang harus dicari. Nah, carinya gampang. Carinya tinggal cari di internet, di Google, ketik affiliate plus produknya apa. Misalnya kita mau mobil misalnya, atau yang gampang deh, laptop misalnya, ya affiliate plus laptop. Nanti muncul tuh perusahaan apa, merek apa yang ngasih ada program affiliate tersebut. Banyak. Misalnya affiliate plus rendang aja ada gitu. Yang bisa ngasih kita affiliate tersebut. Tergantung. Tinggal diketik aja ini. Awal ya. Oke. Ya, nah, ini awalnya baru ada yang join bersama kita karyawan milioner, Bu Christine. Hai. Thank you for joining. Ya, dan juga ini Ibu Siska ini kan pernah sering adakan di seminar di hotel. Nah, Bu, ini ada yang udah mengenali Ibu nih. Nah, boleh silakan dijelaskan ya. Oke. Pernah waktu itu sebelum stay at home ini kita memang biasa karena sekarang terpaksa harus dari rumah semua. Nah, itu biasa kita ngadain di hotel. Ya, di hotel di Jakarta itu untuk memperkenalkan bagaimana bisnis affiliate ini sebenarnya. Gitu. Nah, sekarang kita lakukan lewat online, lewat webinar. Nah, itu tetap lewat webinar, tetap ada seminggu sekali kita lakukan, kita sharing juga kepada teman-teman nih bagaimana bisa mendapatkan affiliate tersebut supaya bisa mendapatkan tambah income di saat-saat seperti ini masih bisa gitu loh. Berarti masih seminggu sekali, tapi sekarang lewatnya online webinar. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen mengikuti webinarnya, caranya bagaimana, Bu Siska? Ada nggak informasi di IG-nya Bu Siska? Ada, nanti tinggal DM aja.
nanti saya kasih linknya. Nah itu gampang banget karena webinar ini gratis, tinggal daftar aja, masukin data, nanti akan dapat link khusus, link unik untuk bisa masuk webinar. Oh oke, berarti teman-teman yang ingin mengikuti webinar Bu Siska itu boleh nanti DM setelah sesi ini, teman-teman follow @bisnis 3 jam dan DM untuk mendapatkan link invitation buat mengikuti webinarnya Bu Siska ya. Betul. Nah Bu Siska, hari ini kan kebetulan Bu Siska nggak bisa berlama-lama ya bersama kita, benar ya Bu Siska ya. Nah, untuk pesan-pesan terakhir, kira-kira ada nggak ya untuk teman-teman khususnya yang ingin menjalankan bisnis ini? Kita masih ada waktu bersama 15 menit ya, boleh ya Bu Siska ya. Jadi teman-teman manfaatkan waktu ya, karena kita masih sisa 15 menit bersama Bu Siska. Bila ingin bertanya, silakan teman-teman komen. Silakan saya bacakan. Nah, Bu Siska, jadi tadi sangat mudah ya, tinggal perlu klik ya kan, tinggal cuma perlu handphone, perlu email account, bank account, dan tinggal menjalankan. Nah, jadi ini sangat-sangat menarik, dan kalau misalnya kita itu sudah mendapatkan link itu, apakah kita itu juga harus membangun ini apa namanya bagaimana kita bisa mendapatkan audiens ya? Tadi kan sempat Bu Siska bilang kalau dari awal nggak ada ya kita tawarin teman-teman dulu. Nah tapi kan semua orang kan pasti pengen mendapat komisi yang banyak, tentunya pengen mendapat pengunjung yang banyak. Nah apakah kita harus memiliki ini kayak beriklan gitu loh, Bu Siska? Bisa. Beriklan itu adalah cara yang paling cepat. Paling cepat, oke. Iya, paling cepat. Memang ada biayanya, tapi itu adalah cara yang paling cepat. Karena apa? Karena kita menyasar langsung ke orang yang kita udah set, misalnya di kota besar, misalnya, atau di usia sekian dengan target pekerjaannya seperti ini. Artinya itu adalah marketnya kita. Gitu. Nah, kalau kita udah masuk ke market, market yang lebih potensial, gitu. Jadi kalau itu lebih cepat, karena juga Facebook atau IG itu kan memberikan iklan ini prioritas, karena kan kita bayar, jadi dia prioritas menayangkannya ke Facebook orang, ke IG-nya orang, gitu. Jadi lebih cepat memang daripada kita menggunakan cara-cara yang organik. Kalau cara organik kita harus membangunnya dari nol. Kalau memang belum ada, kita harus membangunnya dari nol. Kalau dengan cara yang berbayar, itu bisa lebih cepat. Bisa cepat ya. Jadi ini pasti kan teman-teman yang ingin segera masuk ke bisnis internet ini, pasti kan juga pengen cepat ya bisa mendapatkan penghasilan. Betul. Jadi itu ada salah satu caranya adalah dengan memasang iklan yang sebelumnya juga sudah ditargeted ya, audiensnya itu siapa. Yang potensial. Nah, kira-kira kalau misalnya ini ada pertanyaan. Oh, ini ada Pak Ivan ya. Aku mau dong jadi affiliate marketer. Nah, kalau Pak Ivan boleh nanti follow Bu Siska di @bisnis 3 jam dan bisa DM untuk mengikuti webinar ya yang akan yang biasanya diadakan setiap minggu sekali. Nah, biasa hari apa tuh Bu Siska? Hari Sabtu. Hari Sabtu jam 10 pagi, ya. Berarti hari ini dong tadi. Tadi pagi. Oke. Jadi teman-teman jangan lewatkan minggu depan ya. Minggu depan. Ya, teman-teman harus daftar dulu. Ya, daftar dulu dan minta linknya. Tadi hanya butuh link aja ya untuk mengikuti webinarnya. Nah, pesan lagi, ada tips lagi Bu Siska untuk teman-teman yang ingin memanfaatkan internet untuk menjalankan bisnis yang jamnya fleksibel, bisa bersantai-santai tapi dapat uang ya, dan juga tidak perlu mempunyai sistem, tidak perlu setup terlalu rumit ya, tapi bisa mendapatkan penghasilan dan itu bisa berlipat. Nah, mungkin ada teman-teman yang baru join, mungkin ada lagi nggak tips atau summary dari bisnis yang Bu Siska jalankan? Yang paling penting adalah mulai dulu. Yang paling penting itu action. Nah, yang paling penting action dulu. Karena kalau nggak action ya nggak akan kemana-mana gitu kan kita. Karena dulu saya juga begitu. Dulu saya masuk ke bisnis ini juga masih blank, nggak ngerti.
Karena background saya adalah pengusaha, saya pengusaha interior, udah hampir 20 tahun lebih. Nah, itu kan saya nggak punya pengalaman bisnis internet sama sekali. Internet yang saya tahu cuma email doang gitu loh, sama browsing. Nah, makanya saya sering browsing. Apa sih? Waktu itu saya masuk internet itu 5 tahun lalu. 5 tahun lalu itu, iya, 5 tahun lalu itu kan baru mulai ya, mulai bisnis internet, segala macam ya. Nah, itu saya penasaran, kok banyak orang dapat duit dari internet. Caranya bagaimana? Nah, itu. Makanya saya terus cari, saya searching, baru dapat seperti ini. Makanya, tapi pada saat saya udah dapat, saya action. Yang paling penting itu. Bapak Ibu, teman-teman di sini yang udah dapat caranya, misalnya mau tentang mau modal apa gitu kan. Nah, itu kan banyak pilihannya, modal bisnisnya, kriteria segala macam. Kalau udah dapat langsung action, langsung daftar, langsung pelajari. Ya, langsung pelajari. Karena memang mungkin ini sesuatu yang baru bagi kita, bagi teman-teman juga yang mungkin biasanya karyawan, ya kan, biasanya ibu rumah tangga yang nggak memperhatikan bisnis internet, tapi kan harus mulai. Iya. Gitu. Yang penting mau mulai dulu ya. Iya, itu dulu. Jadi kalau memang baru mau mulai, ya mulailah search dulu. Ya tadi kan ada tips-tipsnya bagaimana memilih affiliate yang tepat ya, yang bagus itu apa. Jadi yang saya ulangi lagi ya teman-teman ya, yang pertama itu komisinya harus besar ya. Cari yang besar. Ya, yang kedua itu produknya harus laku, dan yang ketiga itu kalau bisa komisinya berlapis ya. Iya. Dan ini ada komen dari Wanli, tidak ada kata terlambat ya Bu? Iya. Betul sekali. Terlambat. Jadi kalau misalnya mungkin tadinya teman-teman semua di sini mungkin dari dulu pengen sekali punya bisnis ya, terus tapi belum ada waktu. Nah sekarang ini kan momennya sangat tepat ya. Kita lagi di rumah kan. Luangin aja waktu 3 jam ya, bisnis 3 jam kan, searching aja. Dan bisa dapatkan bisnis. Nah, terima kasih untuk sharingnya, tipsnya Bu Siska. Teman-teman, kita masih ada 5 menit lagi bersama-sama dengan Bu Siska. Manfaatkanlah waktu ini, dan jika ada pertanyaan silahkan ketik di komen. Dan ini ada komen dari Pau, semua bisa belajar ya Bu? Ya, iya betul, semua bisa. Iya, salam kenal, Pau. Iya, mungkin ada pesan terakhir dari Bu Siska karena belum ada pertanyaan yang masuk. Iya, yang penting yang tadi saya bilang pelajari, ya, pelajari dan action dulu, cari dulu. Jadi kalau dengan begitu kita punya informasi. Habis itu baru bisa kita manfaatkan, kita mau ngapain. Karena waktu yang ada sekarang kan, yang ada kita di rumah adalah waktu dan internet. Yang kita ada di rumah. Nah, itulah kita manfaatin dua-duanya. Ada waktu, ada internet. Nah, itu yang kita manfaatin. Iya, kita butuh ini aja gitu. Butuh ini aja ya. Gitu. Sama handphone ya, Sama handphone, betul. Handphone internet sama handphone buat connection ya. Ya, ini ada ucapan terima kasih untuk Bu Siska dari Jan. Jan, such a good reminder. Harus action, bener Jan. Jadi thank you. Lalu juga ada ucapan dari Vivi, menarik sekali sharingnya Bu Siska, thank you. Dan dari Pau, thank you. Terima kasih teman-teman. Salam kenal juga Pau. Ya, sesi bincang sore hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya, dan tentunya terima kasih Bu Siska untuk sharingnya. Sama-sama, boleh diundang di sini. Komisi yang besar itu tadi 50% ya teman-teman yang 50%. Kalau pengen tahu silakan DM saya. Ya, jadi kalau pengen tahu bisnisnya seperti apa, silakan setelah sesi ini teman-teman boleh follow @bisnis3jam. Kalau teman-teman baru yang belum kenal saya Fong Tajuni. Dan ini juga ada tambahan dari Coach Mia, kuota, benar. Jadi perlu betul. Kuota, handphone. betul. Waktu kita banyak banget ya. Waktu banyak, manfaatkan. Iya, manfaatkan. Ini banyak sekali ucapan terima kasih untuk Bu Siska sharingnya untuk hari ini. Thank you Bu Siska. Ya, happy weekend, salam sehat, dan semangat terus ya Bu Siska. Dan di rumah kita. Iya, mumpung kita di rumah, saling menyemangati, saling menginspirasi. Betul. Terima kasih untuk semua tipsnya. Teman-teman yang baru join, ada Hera baru join. Hai,
sorry karena kita sebentar lagi harus mengakhiri sesi ini. Jadi terima kasih teman-teman, kita akan ketemu lagi besok di sesi Bincang Sore jam 4 bersama Kinsmam dan saya Fong Tajuni. Terima kasih Bu Siska. Teman-teman yang belum follow, silakan follow @bisnis3jam dan saya Fong Tajuni. Terima kasih semuanya. Selamat sore, salam sehat. Bye, selamat sore semua. Oke, bye. Oh, ini ada Indonesia Bangkit. Nah, iya betul, Indonesia Bangkit. Kita bangkit, ya. Oke, betul. nah ini dari Hera, hai, dan dari Siska, Mrs. Krafbani, hai. Nanti tolong dilihat teman-teman yang baru bergabung replaynya karena ini materi yang sangat-sangat bagus. Ada Raya, hai Raya, salam sehat ya Raya. Jadi teman-teman silakan lihat replaynya dari Instagram live saya. Semoga materi yang disampaikan Bu Siska hari ini bermanfaat dan semoga kita semua bisa memanfaatkan waktu ya, khususnya sekarang ini untuk mempunyai menjalani bisnis dengan jam yang fleksibel, cukup 3 jam saja dari rumah. Oke, Indonesia Bangkit, semangat semuanya. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Thank you ya Bu. Thank you. Ya, thank you Fong. Bye. Bye-bye.